Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan membuat video, di mana video ini adalah video bagaimana caranya untuk memasang SPSS ya. Jadi SPSS yang saya gunakan itu adalah SPSS versi 27, di mana versi 27 ini adalah versi yang sudah tinggi gitu ya. Ada yang lebih tingginya itu adalah versi 28. Tetapi saya lebih suka menggunakan versi 27 dikarenakan versi 27 ini dia SPSS-nya itu udah full version dan juga seumur hidup gitu ya, sehingga bisa digunakan kapan saja gitu ya. Oke, kita akan coba pasang ya SPSS ini. Kita buka dulu SPSS versi 27-nya. Nah, di sini kita akan coba pasang ya. Kita buka dulu. Nah, ini dia. Ini sini kita setelah masuk ke sini kita buka foldanya SPSS versi 27. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya. Ada aplikasinya yang berukuran 620 MB dan juga di sini ada video penginstalnya ya. Video bagaimana cara menginstal aplikasi ini. Bila teman-teman mau melihatnya silakan ya. Sini kita akan coba memasang aplikasi ini. Kita tekan saja ya aplikasi ini. Dan aplikasi ini untuk menginstalnya itu membutuhkan proses ya. Sekedar info saja bahwa SPSS ini sepertinya tiap tahun itu beda-beda versi gitu ya. Ada yang versinya 25, 26, 27 gitu ya. Dan saya lihat itu bahwa semakin kesini itu semakin tinggi gitu ya tingkatannya. Yang paling tinggi itu sampai versi ke 28 gitu ya. Jadi versi 28 itu saya lihat itu dimana aplikasinya itu memiliki batasan gitu ya. Batasannya itu sampai Juli 2022 gitu ya. Sekarang itu bulan Maret ya 2022. Nah, berbeda dengan aplikasi versi yang 27 ini, yang SPSS 27 ini, dia ini seumur hidup. Kalaupun ada batasan waktunya, batasannya itu berapa hari ya? Itu sampai 2037 kalaupun memang ada batasan gitu ya. Tapi yang saya baca itu memang lifetime. Jadi lifetime itu adalah tanpa limit gitu. Terlebih kan kalau aplikasinya itu emang udah full version, jadi kan bisa digunakan sepuasnya. Kalau digunakan sepuasnya berarti kan kita bisa memakai untuk apa saja gitu. Terutama kan SPSS ini kan digunakan untuk apa ya, mengolah data biasanya ya. Anak-anak statistik kan biasanya kan lebih ke mengolah data ya, betul kan? Ya betul. Tapi sih bisa juga ya, bukan hanya anak statistik yang menggunakan SPSS. Anak matematika pasti, anak matematika pasti menggunakan. Karena di matematika pun ada ya namanya statistik matematika. Jadi ya bisa sambil menggunakan gitu ya untuk SPSS ini. Jadi SPSS akan lebih memudahkan gitu untuk mengolah data gitu. Oke, kita tunggu ya untuk mulai menginstal si aplikasi SPSS ini. Untuk menginstalnya juga pasti ya membutuhkan waktu karena memang aplikasi ini ya mungkin dari secara ukuran mungkin udah ini ya udah bagus gitu. Jadi ya kita tinggal menunggu saja gitu ya. Pastinya semakin tinggi versi aplikasi, jumlah meganya atau size-nya itu semakin besar ya. Contohnya seperti Maple juga ya, Maple yang saya gunakan pasti kan ada Maple yang 18, 22. Tapi justru yang versi 18 jumlah meganya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang versi sekarang 22 gitu ya. Pastinya dari
beda-beda versi itu tingkatannya pasti lebih meningkat gitu dari masalah tingkatannya. Oke, kita udah masuk ke tampilan IBM statistiknya ya. Jika ada tampilan seperti ini, kita tekan next, kita tekan untuk lisensi I accept, lalu kita next. Nah, nanti ya kita bisa lihat bahwa nanti si aplikasi ini tersimpan di program pilot C ya, IBM ya, SPSS statistik 27 gitu ya. Ini membuktikan bahwa memang SPSS ini adalah SPSS versi ke-27 gitu ya. Ini udah bagus, ini udah tingkat tinggi gitu. Kita tekan next lagi. Nah, ini ya, klik install ya. Karena kita akan install aplikasi ini. Klik install. Nah, kita tunggu ya untuk aplikasinya apa? Aplikasinya ini berhasil dipasang ya. Kita tunggu statusnya sampai penuh gitu ya. Biasanya nih ya, mahasiswa-mahasiswa itu menggunakan aplikasi itu terutama pada saat kuliah gitu ya. Pastinya macam-macam gitu ya. Saya itu sudah pasang GeoGebra, Maple. Itu merupakan pendukung perkuliahan, terutama itu untuk video gitu ya, untuk membuat pembelajaran gitu ya, untuk pendukung gitu ya. Nah, SPSS ini belum pertama kali digunakan sih, karena memang SPSS ini apa ya, karena memang dosen yang mungkin ya dosen yang menyuruh gitu ya untuk merekomendasikan untuk memasang aplikasi ini, jadi kita sambil pasang saja ya aplikasi ini. Baiklah ya, kita bisa lihat bahwa prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, tadi kita sudah terpasang ya untuk aplikasinya. Di sini kita bisa lihat bahwa SPSS sudah terpasang. Kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, ini kita buat full version ya. Bagaimana caranya kita supaya full version? Nah, tadi ya, kita tekan tombol lisensi. Ini ya, lisensi. Kita tekan ini ya, di file ini ya. File ini kita kopikan. Ini ya, kita kopikan. Supaya kita bisa filenya full version. Maka caranya kita menggunakan file ini gitu ya. File lisensinya gitu ya. Sebentar. Kita kopikan ya. Kita kopikan. Setelah itu kalian buka IBM SPSS-nya ya. Klik kanan. Setelah itu kita sudah klik kanan. Kalian tekan open file location ya. Open file location.
Setelah itu kita tekan paste ya, paste di sini ya, atau Ctrl P ya. Nah, ini ya kita tekan move and replace ya. Nah, oke. SPSE-nya sudah terpasang ya, sudah terpasang dan sudah terinstall dan juga bisa digunakan oleh teman-teman semua. Dan kembali di sini kita coba buka aplikasi IBM SPSS Statistik 20 ya. Karena ini sudah terpasang, kita akan coba buka bagaimana tampilannya untuk IBM SPSS 27 ini ya. Sebentar. Baiklah, kita bisa lihat ya teman-teman, jika sudah membuka aplikasi IBM-nya, nanti ada tampilan seperti ini, bahwa IBM SPSS Statistik version 27 gitu ya. Tadi ini adalah SPSS yang versi yang tinggi gitu ya. Dan aplikasi ini bisa digunakan langsung oleh teman-teman gitu ya. Apalagi yang memang kebelet mau mengolah data gitu ya. Baiklah teman-teman, ini ya kita masuk ke halaman welcome to IBM SPSS Statistik ya. Welcome to IBM SPSS Statistik ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini kita untuk tampilannya ya, kita bisa lihat tampilannya. Nah, ini ya untuk tampilannya. Wow, ini udah bagus ya versinya. Di sini kita ada file edit, view data, transform, analyze, graph, utilities, extension, window, and help. Dan ini kita sudah sangat terpasang ya, sudah terpasang dan kita choose tinggal menggunakannya gitu ya dengan sesuka hati. Oke, karena SPSS sudah terpasang, berarti cukup sekian saja tutorial dari saya. Semoga bisa diikuti ya oleh teman-teman semua. Dan bagi yang ingin menggunakan SPSS yang saya pakai ini, SPSS versi 27 ini, bisa menghubungi saya karena SPSS ini berbayar gitu ya, ada biayanya, tetapi harganya tidak semahal dengan harga yang ada di online gitu, harga-harga yang di luar sana. Oke, sekian saja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.